Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini kembali melanjutkan pembelajaran matematika kelas 8 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak sekalian, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian siapkan perangkat-perangkat belajarnya ya. Materi hari ini adalah menentukan bentuk fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Nah, sebenarnya di pertemuan sebelumnya materi ini sudah ada sebagian kecilnya di video kemarin. Nah, akan tetapi kita tidak sempat memfokuskannya terlalu dalam. Begitupun anak-anak sekalian tidak sempat kemarin mengerjakan soal-soal latihan mengenai materi ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan fokus utama kita adalah eh, mengenai materi menentukan bentuk fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran utama pada hari ini, mari kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena materi matematika itu anak-anak sekalian saling berhubungan satu sama lain. Jika kalian tidak menguasai konsep atau materi sebelumnya, baik itu materi di sekolah dasar, kelas kelas 1 SMP, nah itu kalian akan sangat kesusahan nantinya untuk melanjutkan atau mempelajari materi-materi yang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Oke, mari kita mengingat. Nah, kalian masih mengingat bagaimana caranya untuk menentukan nilai suatu fungsi ya. Oke, misalkan diketahui f(x) sama dengan 2x ditambah 4. Nah, maka tentukan F1, F2, dan F3. Ayo, bagaimana kita menentukan F1, F2, dan F3? Oke, jawab. Oke, kita tuliskan lagi rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x ditambah 4. Kita coba cari F1 terlebih dahulu. Apa maksudnya F1? Yaitu 1 itu akan masuk ke X, kemudian diproses oleh suatu rumus fungsi atau aturan fungsi, kemudian menghasilkan suatu nilai fungsi ya. Nah, artinya nanti X ini akan kita ganti dengan nilai yang diinginkan. Coba kita cari F1 terlebih dahulu. Artinya 1 itu akan masuk ke fungsinya F1. Oke, kita ganti X-nya 1, kemudian aturan fungsinya juga kita ubah. X-nya dengan 1 atau kita masukkan dengan 1 di sini. Nah, kemudian kita hitung. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah 4. Oke, 2 ditambah 4, 6 ya. Jadi F1 sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana dengan F2? Sama saja caranya ya. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 4 sama dengan 8 nantinya ya. Nah, kemudian F3 bagaimana? Sama juga caranya. Tinggal kita ganti X-nya dengan 3. Setiap X yang ada kita ganti dengan 3 atau dengan kata lain kita masukkan 3 ke dalam fungsinya. Oke, ini ya. Kita hitung 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, ini kita ingat-ingat kembali ya, begini caranya kita untuk menghitung nilai suatu fungsi. Oke, kita masuk ke materi utama pada pertemuan kali ini, yaitu menentukan bentuk fungsi jika diketahui nilai fungsinya. Oke, jika nilai-nilai fungsi diketahui, maka kita dapat merumuskan bentuk fungsinya. Oke, bentuk umum fungsi linier ya, ingat kita mempelajari ini bentuk fungsi linier, bentuk umum fungsi linier. Nanti akan ada lagi fungsi kuadrat ya. Fungsi eksponen itu tidak akan kita pelajari, itu akan dipelajari anak-anak sekalian pada jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas ya. Nah, bentuk umum fungsi linier itu apa? Seperti yang anak-anak sekalian sudah ketahui yaitu bentuknya adalah fx sama dengan ax ditambah b ya. Ingat lagi materi atau konsep aljabar di kelas 1 SMP ya, bahwa A ini sebagai apa ya? A itu sebagai koefisien. X ini adalah variabel. Oke. B itu apa? B itu konstanta. Oke. Nah, jika nilai variabel X sama dengan M, artinya X ini akan diganti dengan suatu
bilangan ya, suatu nilai tertentu. Maka rumus fungsinya menjadi Fm sama dengan AM ditambah B ya. Nilai X-nya diganti dengan suatu bilangan M ya. Maka rumus fungsinya X-nya akan diganti juga dengan M ya. Maka rumus fungsinya akan menjadi AM plus B ya. Nah, ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya ini adalah jika nantinya kalian mempunyai nilai-nilai fungsi sebagai informasi ya, sebagai clue, maka kalian akan dapat merumuskan bentuk fungsinya nanti bagaimana. Misalkan kalian punya nantinya dua nilai fungsi yang diketahui. Nah, dari situ, berangkat dari situ, kalian nanti dapat menentukan bagaimana bentuk fungsinya nantinya. Apakah fx sama dengan 2x plus 3 atau sebagainya. Nah, rumus fungsi itulah yang akan kalian temukan, yang harus kalian temukan nantinya dengan bantuan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Nah, contoh satu, kita langsung masuk saja ke contoh. Oke, diketahui f memetakan x ke mx ditambah 2. Oke, notasi fungsinya kita diberitahu. Nah, jika diketahui f2 sama dengan 1 ya. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan 2 kita diberitahu yaitu 1. Pertanyaannya apa? Tentukan bentuk fungsi f tersebut. Oke, mari kita jawab. Nah, diketahui dulu. Oke, kita analisis, kita identifikasi apa-apa saja informasi yang kita dapat dari soal. Oke, pertama apa? Pertama kita diberitahu nilai fungsi untuk X sama dengan 2. Oke, seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya. Nah, ini yang Bapak maksud bahwa akan diberitahu nanti nilai-nilai fungsinya ya. Nah, kita tulis, diketahui F2 sama dengan 1. Oke, apalagi? Kita juga diberitahu notasi fungsinya. Nah, X dipetakan oleh F ke MX ditambah 2. Kita tulis dalam bentuk rumus fungsi, jangan ditulis dalam bentuk notasi lagi ya. Nantinya rumus fungsi nantinya dapat kita hitung. Oke, Fx sama dengan Mx ditambah 2. Nah, ditanyanya apa? Bentuk fungsi Fx ya. Oh Pak, ini kan udah dapat Pak. Ini Pak, bentuk fungsi Fx-nya ini kan Pak. Oh, ini bukan ya. Kalau bisa kita katakan ini sebenarnya belum jadi. Karena koefisien dari X ini tidak diketahui. Dia dilambangkan dengan M, artinya ini nanti yang akan kita cari. Berapakah nilai dari M ini? Apakah 3, apakah 2? Nah, nanti ini akan kita cari supaya membentuk rumus fungsi F yang sempurna. Seperti kita ketahui sebelumnya, seperti contoh Fx sama dengan 3x ditambah 2. Nah, itu bentuk fungsi Fx yang sempurna. Artinya jika kita ingin mencari nilai suatu fungsi, kita langsung dapat menggunakan rumus fungsi tersebut. Nah, coba kita lihat di sini, seandainya kita ganti x ini dengan suatu nilai tertentu, misalkan 3. Nah, apakah kita dapat menghitung nilai fungsinya? Kita ganti juga di sini 3. Nah, tidak bisa kan ya? Karena terhalang oleh M ini. M ini suatu nilai yang belum diketahui. Berapakah M itu ya? Nah, ini nanti yang akan kita temukan dengan bantuan nilai fungsi ini ya. Oke, langsung kita jawab. Pertama apa? Nah, pertama kita diberitahu F2 itu sama dengan 1. Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya Fx sama dengan Mx plus 2. Nah, tujuan kita di sini adalah menemukan nilai M ini berapa supaya nanti dapat membentuk rumus fungsi yang seharusnya. Oke, kita masukkan F2. Kita dapat clue, kita dapat menggunakan F2 ini sebagai bantuan untuk menemukan nilai M. Oke, kita masukkan 2 ke rumus fungsinya sebagaimana kita menghitung nilai fungsi pada umumnya ya. 2 itu kita masukkan ke X, artinya setiap X nanti diganti dengan 2. Oke, M-nya bagaimana? F-nya biarkan saja. Dia kita perlakukan sebagai variabel biasa ya. Sebagai nilai yang tidak diketahui kemudian digantikan oleh suatu simbol yaitu M nih ya. Oke, F2 tadi apa? F2 itu sama dengan 1, berarti F2 itu kita bisa ganti dengan 1. Ya, 1. Nah, M dikali 2, sebagaimana cara penulisan dalam konsep aljabar, kita dahulukan bilangan kemudian abjadnya ya, atau variabelnya. M dikali 2, kita tulis lagi yaitu 2M. Nah, plus 2 tetap ditambah 2. Oke. Nah, sekarang kita berusaha mencari nilai M yaitu
Dengan cara apa? Kita isolasi atau kita sendirikan dia di salah satu ruas. Boleh di ruas kiri atau di ruas kanan. Nah, lebih gampang ini kita sendirikan dia di ruas kanan sendirian ya. Dengan cara apa? Kedua ruas ini kita kurangkan dengan 2 ya. Maka 1 dikurang 2, sebelah kiri dikurang 2, sebelah kanan dikurang 2. Karena ini sudah Bapak kurang ya. 2 dikurang 2 jadi habis. Sisa 2M di sebelah kanan ya. 1 dikurang 2. Nah, ini Bapak balik tidak masalah supaya lebih mudah kalian membacanya ya. Membaca dari kiri ke kanan. Oke. Nah, 1 dikurang 2 jadinya negatif 1. Oke ya. Nah, negatif 1, 2M sama dengan negatif 1. Nah, kita cari nilai M-nya terus kan. Supaya dapat menentukan nilai M bagaimana. Nah, kita kali kedua ruas dengan setengah. Atau kita bagi dengan 2 ya. Nah, sebelah kiri dibagi 2, sebelah kanan dibagi 2. Nah, habis. Nah, maka M didapatlah nilai M sama dengan negatif 1 per 2. Nah, ini ya nilai M-nya negatif 1 per 2. Oke, kita dapat nilai M. Lalu langkah selanjutnya apa? Karena yang ditanyakan bentuk fungsi F tersebut, maka kita harus mencari bentuknya, bentuk fungsi F yang seharusnya yang sempurna ya. Nah, masukkan nilai M ini ke fungsi Fx. Oke, sebentar. Nah, maka Fx sama dengan negatif 1 per 2x ditambah 2 ini enggak kelihatan ya, Bapak tulis di atas. Nah, Fx, M-nya kita ganti tadi dengan, maka jadi negatif 1 per 2x ditambah 2. Nah, inilah rumus fungsinya ya, atau bentuk fungsi yang ingin kita temukan ini. Nah, ini jawabannya ya. Fx sama dengan negatif 1 per 2x ditambah 2. Nah, ini yang Bapak maksudkan, kita akan menentukan bentuk fungsinya bagaimana jika diketahui nilai fungsinya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui F memetakan X ke AX ditambah B. Jika diketahui F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 3, tentukan bentuk fungsi F tersebut. Nah, ini variasi soal yang lebih sulit dari sebelumnya ya. Nah, karena di sini coba kita lihat, nah, X ini dipetakan ke AX ditambah B yang mana kita tidak diberitahu B ini berapa, A ini berapa. Nah, sedangkan kita disuruh menentukan bentuk fungsinya. Nah, di sini kita diberitahu 2 nilai fungsi ya. Diberitahu 2 nilai fungsi. Nah, dengan bantuan 2 nilai fungsi ini kita bisa menemukan ya rumus fungsinya nanti seperti apa bentuk fungsinya. Oke, kita jawab, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Pertama, kita diberitahu nilai fungsi untuk X sama dengan 1 yaitu 2. F2 sama dengan 3. Nah, rumus fungsinya pun kita boleh tuliskan ya dalam bentuk rumus fungsi. Nah, meskipun nilai A ini tidak diketahui dan B ini tidak diketahui. Nanti kita dapat mencarinya ya dengan bantuan 2 nilai fungsi ini. Nah, ditanya adalah bentuk fungsi Fx, sama seperti soal sebelumnya. Oke, kita jawab. Nah, kita jawab. Oke, kita tulis lagi rumus fungsinya tadi Fx sama dengan Ax ditambah B. Nah, kita manfaatkan nilai-nilai fungsi yang sudah diketahui tadi. F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 3. Nah, kita masukkan nilai untuk F1 dulu. Nah, F1 kita masukkan, menggantikan X. Nah, di dalamnya pun berubah. A dikali 1 ditambah B. Jadinya apa? Jadinya A ditambah B. Ya. Nah, F1 tadi berapa? F1 tadi itu sama dengan 2. Nah, boleh kita sama dengankan dengan 2 juga. Ya. Nah, di sini kita sudah dapat satu persamaan nih ya. A ditambah B sama dengan 2. Cukup sampai di sini. Tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nah, informasi yang kita dapat menuntun kita sampai bentuk ini ya, A ditambah B sama dengan 2. Nah, ini kita beri nama persamaan bintang 1. Nah, terserah, kalian boleh menamakannya dengan apa saja boleh. Oke. Nah, kita masih punya satu informasi lagi, F2 sama dengan 3. Oke. Nah, kita masukkan F2. Untuk X sama dengan 2, maka
Nah, A dikali 2 ditambah B. Nah, maka ditulis 2A ditambah B sama dengan 3. Karena F2 tadi kan sama dengan 3 ya. Nah, boleh kita sama dengankan. Nah, kita sudah dapat satu persamaan lagi. Persamaan 2. Nah, Bapak beri nama persamaan bintang 2. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya cara kita untuk menemukan nilai A atau B ini adalah dengan yaitu mengurangkan dua persamaan ini. Nah, pengurangan menurun ya, ingat cara pengurangan menurun. Nah, pengurangan pada operasi aljabar itu hanya berlaku pada suku-suku yang sejenis ya. Nah, di sini kita tujuannya untuk menghilangkan salah satu nilai, salah satu variabel ya, baik A atau B. Nah, karena kita tidak bisa menemukan nilai A atau B ini jika di dalam satu persamaan ini ya, misalkan persamaan bintang satu ini ada dua variabel ini nih. Dua variabel ini. Kita tidak bisa menemukan nilai dari A atau B ini jika di dalam satu persamaan ini ada dua variabel ya. Nah, kita kurangkan. Nah, di sini yang memungkinkan untuk hilang ya. Yang memungkinkan variabel yang hilang adalah B ya. Nah, B. Oke, kita kurangkan A dengan 2A, suku-suku yang sejenis, B dengan B, konstanta dengan konstanta. Oke, A dikurang 2A, jadinya negatif A. B dikurang B, 0. Nah, ini ya habis, B-nya hilang. Sisa variabel A saja ya. Nah, 2 dikurang 3 itu negatif 1. Nah, kita tulis lagi ya di sini. Nah, negatif A sama dengan negatif 1. Ya, karena kita ingin mencari nilai A, maka kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1. Maka negatif A dikali negatif 1 jadinya negatif ketemu negatif positif. Jadi A saja ya. Negatif 1 dikali negatif 1 jadinya 1. Maka ditemukan, didapat A itu sama dengan 1. Nah, lalu apa? Nah, selanjutnya kita masukkan nilai A ini ke salah satu persamaan. Nah, boleh persamaan bintang 1, boleh persamaan bintang 2, terserah. Nah, nanti hasilnya akan sama ya. Nah, di sini Bapak memilih persamaan bintang 1. A ditambah B sama dengan 2. Nah, persamaan bintang 1. Nah, kita masukkan atau kita ganti nilai A dengan nilai yang sudah kita dapat tadi. A ini kita ganti dengan 1 ya. Maka 1 ditambah B sama dengan 2. Nah, kita ingin menemukan nilai B ya. Tersisa satu variabel yaitu B saja. Nah, sekarang kita bisa menemukan nilai B-nya dengan cara kita sendirikan dia ya di salah satu ruas. Nah, di sini lebih gampang kita sendirikan B di ruas kiri dengan cara kita kurangkan kedua ruas dengan 1. Nah, di sini 1 dikurang 1 habis. Ini habis. Nah, 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, di sini kita sudah dapat nilai A-nya berapa. Nilai B-nya berapa. Sudah kita dapat A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Nah, sekarang karena ditanya bentuk fungsinya, nah maka kita harus menemukan bentuk fungsinya ya. Nah, dengan cara memasukkan nilai tersebut pada bentuk umum fungsi tadi di awal. Bentuk umumnya diberitahu adalah AX ditambah B. Nah, kita gantikan saja nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa dengan nilai yang sudah kita dapat. Nah, yaitu A kita ganti dengan 1, B kita ganti dengan 1. Nah, karena 1 tidak perlu ditulis, maka jadinya adalah Fx sama dengan X ditambah 1. Nah, inilah bentuk fungsi yang seharusnya, yang sudah sempurna, yang bisa digunakan untuk memetakan suatu bilangan ya. Nah, jadi bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan X ditambah 1. Nah, ini yang Bapak maksud tadi di awal bahwa kita akan menentukan bentuk suatu fungsi jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Nah, tadi diberitahu nilai fungsinya F1 sama dengan 2 dan F2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita dapat menentukan fungsinya melalui langkah-langkah yang ini sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Nah,
Nah, sekian penyampaian dari Bapak. Kita kembali ke grup WA.